Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli ala Muhammadin wa ala ali Muhammad kama shallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Allahumma barik ala Muhammadin wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Amma ba'd. Kita masih melanjutkan kajian tentang tanda-tanda kiamat besar, yaitu yang nomor 2, turunnya Nabi Isa alaihi salam. Malam ini saya akan menerangkan atau membaca dalil-dalil tentang turunnya Nabi Isa. Yang lalu, pertemuan yang lalu sudah saya terangkan bahwasanya orang-orang Yahudi dan Nasrani itu mereka yakin bahwasanya mereka membunuh Nabi Isa, padahal yang dibunuh bukan Nabi Isa, tapi ada seorang yang rupanya badannya disamakan dengan oleh Allah SWT, disamakan dengan fisik Nabi Isa alaihissalam. Dan saya terangkan juga bahwa Nabi Isa akan turun di akhir zaman sebagai tanda kiamat. Nah, di antara dalil-dalil tentang turunnya Nabi Isa alaihissalam yaitu firman Allah, a'udzubillahi minasyaitonir rajim, wa innahu la'ilmun lis-sa'ati fala tamtarunna biha wattabi'uni hada siratum mustaqim. Dan sesungguhnya Isa itu, kembali pada Isa, itu adalah benar-benar memberikan pengetahuan tentang hari kiamat. Ini asal artinya. Tapi ada qiraah wa innahu la'alamun lis-sa'ati fala tamtarunna biha, maka janganlah kamu ragu-ragu tentang kiamat tersebut. Wattabi'uni, dan ikutilah aku, hada siratul mustaqim, ini jalan yang lurus. Al-Imam ilmun lisa'ah disebutkan dalam tafsir, wa innahu la'ilmun lisa'ah, ada qiraah alamun lisa'ah, alamun, jadi ilmun itu pemberitahuan, kalau alamun yaitu tanda, bahwasanya turunnya Nabi Isa itu tanda mendekatnya kiamat. Al-Imam Ibnu Abbas berkata, makna ilmun lisan, kata beliau, ay khuruju Isa alaihi salam qabla yaumil qiyamah. Ini akan turun Nabi Isa alaihi salam. Al-Imam At-Tabari dalam tafsirnya menyebutkan bahwasanya makna daripada wa innahu la'ilmun lis-sa'ah, yaitu turunnya Nabi Isa itu sebagai tanda bahwasanya sudah menjelang hari kiamat. Karena turunnya Nabi Isa itu termasuk tanda-tanda kiamat. Dan turunnya Nabi Isa, kata Imam Tabari, menunjukkan bahwa bumi ini akan hancur, akan fana, dan akan setelah itu akan datang akhirat. Kemudian ada juga firman Allah dalam Al-Quran. Ini sudah berkali-kali saya baca ayat ini. Wa im min ahlil kitabi illa la yu'minanna bihi qabla mautih wa yaumal qiyamati yakunu alaihim syahida. Dan tiadalah seorang dari ahlul kitab, Yahudi dan Nasrani, kecuali dia akan kepada bihi, ini kembali kepada Nabi Isa. Jadi beberapa ahli tafsir mengatakan hak di sini tanda ganti di sini kembali kepada Nabi Isa. La yu'minan nabi, akan betul-betul beriman, percaya kepadanya, ya Nabi Isa, qabla mautihi, sebelum Nabi Isa mati. Yani setelah turun kan Nabi Isa mati itu. Nanti ada keterangan di masih lanjutan di Indonesia nanti itu bahwasanya itu sampai 40 tahun. Nabi Isa itu 40 tahun. Baru setelah itu ada kiamat kubra itu langsung. Wa yaumal qiyamati yakunu alaihim syahida, dan pada hari kiamat Nabi Isa itu menjadi saksi atas mereka. Kemudian dari sunnah sekarang, dari sunnah nabawiyah, hadis-hadis Rasulullah
dalil tentang turunnya Nabi Isa alaihissalam. Di hadis sahih diriwayatkan oleh Imam Muslim dari Hudzaifah ibnu Usaid radhiyallahu anhu qala ittala'a an-nabiy sallallahu alaihi wasallam alaina wa nahnu natadzakar as-sa'ata. Datang kepada kami, kata sahabat yang bernama Hudzaifah bin Usaid, Rasulullah SAW, dan kami sedang berbincang-bincang tentang hari kiamat. Faqala, maka beliau berkata, ma tazkuruna, apa yang kalian bicarakan? Qulna nadhkurus sa'ata, kami berbincang-bincang tentang hari kiamat. Qala, berkata Rasulullah SAW, innaha lan taquma, sesungguhnya hari kiamat itu tidak akan bangkit hatta taro qablaha asyra ayatin. Ini yang disebut oleh ulama di sini tanda kiamat besar yang paling besar terakhir itu. Walaupun nanti ketika Nabi Isa turun itu ada tanda-tanda lainnya gitu. Nah, nanti kita di kajian berikutnya insyaallah. Apa itu 10 tanda itu? Ad-dukhan, yaitu awan pekat hitam. Ad-dajjal, sudah kita bicarakan ad-dajjal. Wad-dabbatu, binatang besar yang berbicara, ad-dabbah. Wa tulu'us syamsi min maghribiha, terbitnya matahari dari sebelah barat. Nah, jadi dari tempat peraduannya biasanya dari timur itu munculnya muncul dari barat. Wa nuzulu Isa alaihi salam, wa Isa ibni Maryam alaihi salam, jadi turunnya Isa bin Maryam. Wa Ya'juj wa Ma'juj, yaitu Ma'juj. Wa thalathatu khusufin, 3. Ini yang ke 7, 8, 9. 7, 8, 9. 3 gempa terjadi dahsyat di wilayah timur dari belahan bumi. Khasfun bil masyriq wa khasfun bil maghrib, gempa dahsyat di belahan barat dari bumi. Wa khasfun bi jaziratil arab, dan gempa dahsyat terjadi di jazirah Arabiyah. Wa akhiru dzalika, kata Rasulullah SAW, narun takhruju min qibali Aden, ada api yang keluar dari kota Aden. Kota Aden sekarang ada di Yaman, fil Yaman. Tatrudun nasa ila mahsyarihim, api ini yang akan menggiring semua manusia yang ada di atas bumi ketika itu ke padang mahsyar. Hadis sahih rawahu al-Imam Muslim. Hadis yang lain, an Abi Hurairah radhiyallahu anhu anna Nabiy sallallahu alaihi wasallam qala walladhi nafsi biyadihi, demi zat yang jiwaku ada di tangannya, la yushikanna an yanzila fikum ibnu Maryam hakaman adlan, sungguh betul-betul dekat akan turun di tengah-tengah kamu ibnu Maryam, yakni Isa bin Maryam, hakaman adlan, sebagai hakim yang adil. Fayaksirus salibah, maka dia akan menghancurkan salib, karena salib yang dijadikan lambang oleh orang-orang Nasrani akan dihancurkan oleh Nabi Isa. Wa yaqtulul khinzira, dia akan membunuh khinzir. Kata ulama, keterangannya dan disebutkan sebagai penekanan bahwasanya khinzir itu betul-betul haram. Nah, wa yad'ul jizyata, dan Nabi Isa akan menghilangkan upeti. Jadi tidak ada upeti, tidak akan la yaqbaluha min kafir, sampai orang kafir pun tidak ada upeti dari orang kafir ketika itu. Wa yafidul mala hatta la yaqbalahu ahadun, dan harta ketika itu, ketika ada Nabi Isa ini akan berlimpah ruah sampai harta tersebut tidak diterima oleh seorang pun. Hatta takuna sajdatul wahidatu khairan minad dunya wa ma fiha, sampai pada saat itu, pada zamannya Nabi Isa itu, satu kali sujud itu lebih bagus daripada dunia dan isinya. Maksudnya apa? Karena orang ketika itu hanya sibuk dengan ibadah.
tidak memikirkan dunia sudah. Ibadah terus ibadah semuanya hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Wa fi riwayah, tadi ini Bukhari Muslim. Yang tadi riwayat Bukhari Muslim. Yang riwayat yang lain, ini riwayat Muslim, Bukhari tidak meriwayatkan, redaksinya beda. Wallahi, demi Allah, kata Rasulullah SAW, la yanzilanna ibnu Maryam, sungguh akan turun ibnu Maryam, hakaman adilan, tadi hakaman adlan, hakaman adilan, fala yukassirun as-salibah, dan betul-betul akan memecah belah salib, menghancurkan salib. Wal yaqtulannal khinzir, betul-betul akan membunuh khinzir, babi. Wala yadha'annal jizyah, betul-betul akan menghilangkan upeti. Wala tutrakannal qilasu fala yus'a 'alaiha, dan pada saat itu, di mana ketika itu banyak unta-unta yang bagus-bagus. Kalau dihargai sekarang itu mahal-mahal. Jadi yang masih bagus, unta-unta yang bagus itu ditinggalkan, dibiarkan sudah. Fala yus'a 'alaiha, sudah tidak diperhatikan orang, sudah tidak ada artinya sudah ketika itu. Wala tadhhabanna asyahna wattabaghut wattahasud, dan pada saat itu tidak ada lagi rasa dengki dengan seseorang antara satu dengan yang lain. Wattabaghut, tidak ada lagi benci membenci. At-tabaghut wattahasud, tidak ada saling iri. Wala yad'uwanna ilal mal fala yaqbaluhu ahadun, dan seseorang memanggil untuk diambil hartanya, maksudnya diberikan kepada orang lain, suruh ambil hartanya, tidak ada satupun yang mau menerimanya, karena semuanya sudah serba makmur. Ini keterangan ringkas dari hadis ini. Baik, ikhwani fillah, hadis-hadis ayat tadi sudah jelas. Hadis-hadis tentang turunnya Nabi Isa alaihissalam, ulama ahli hadis mengatakan dan ahli tafsir, hadis-hadisnya mutawatir. Hadis mutawatir itu hadis yang diriwayatkan oleh beberapa sahabat, diterima oleh beberapa tabi'in, terus dengan jumlah yang banyak sampai disebut mutawatir. Walaupun ada sebagiannya ahad, tapi ahli hadis, ahli tafsir mengatakan hadis tentang turunnya Nabi Isa, hadis-hadis tentang turun Nabi Isa itu mutawatir. Di antaranya yang mengatakan hadis-hadis tentang turunnya Nabi Isa mutawatir, lawannya ahad ya. Kalau ahad itu perawinya satu orang, dua orang. Kalau mutawatir jumlahnya banyak perawinya. Jumlah perawi dari setiap tabaqah, dari sahabat sekian puluh orang, dari tabi'in sekian orang, banyak jumlahnya. Itu mutawatir namanya. Nah, di antaranya Imam Ahmad bin Hanbal, Al-Imam Abdul Hasan Al-Ash'ari, Al-Imam At-Tabari, Al-Imam Ibnu Katsir, Al-Imam As-Sifaraini, Al-Imam Asy-Syaukani, dan lain-lainnya. Ini semua mengatakan bahwasanya turunnya Nabi Isa itu dalil-dalilnya itu mutawatirah, bukan hanya ada pertanyaan, apakah Nabi Isa nanti kalau sudah turun itu akan membawa syariat sendiri? Dia akan ketika diutus di dunia membawa kitab Injil, diturunkan kepadanya Injil. Iya. Dan umatnya umat Nasara. Apakah nanti kalau Nabi Isa turun itu akan membawa ajarannya sendiri, atau dia akan membawa ajaran syariat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam? Jawabannya, di antaranya Al-Imam As-Sifaraini mengatakan bahwasanya Nabi Isa itu turun berdasarkan ijma' ulama, mengatakan bahwasanya Nabi Isa turun itu membawa syariatnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi ikut yang dibawa itu syariat Nabi Muhammad alaihi wasallam. Tadi itu dan di antaranya tadi itu sudah Allah salib apa semuanya dipecahkan, semuanya dan babi semuanya itu akan dibunuh. Jadi bukan membawa syariatnya beliau ketika beliau membawa kitab Taurat atau kitab Injil. Nah, kemudian Al-Imam Siddiq ini Imam Mu'asir ya,
ulama kontemporer ini, Siddiq Hasan Khan. Nah, ini menyebutkan bahwasanya Al-Imam Asy-Syaukani itu menyebutkan beberapa puluh hadis. Semuanya hadisnya itu antara sahih dan hasan. Ada sebagian yang dhaif, tapi kedhaifannya bisa hilang, maksudnya terangkat menjadi hasan karena ada periwayatan yang lain. Itu semuanya bahwasanya hadis-hadis tentang Nabi Isa semuanya itu adalah mutawatir, dan Nabi Isa itu akan membawa ajaran Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Al-Imam Nasruddin Al-Albani, Muhammad Nasruddin Al-Albani mengatakan bahwasanya hadis-hadis tentang Dajjal yang sudah saya bahas tuh, baca, dan hadis-hadis tentang turunnya Nabi Isa alaihissalam semuanya itu mutawatir, wajib beriman, jadi wajib dipercaya. Nah, dan janganlah, kata Imam Albani, kamu tertipu dengan orang-orang yang mengatakan bahwa hadisnya itu hadis ahad. Yang mengatakan demikian itu adalah orang-orang yang bodoh, yang tidak tahu tentang ilmu hadis. Nah, karena dari semua, kata beliau, setelah mengkaji jalan-jalan hadis tentang turunnya Nabi Isa dan Dajjal itu, nah, itu semuanya ternyata hadisnya mutawatir, kata Al-Imam Al-Albani. Baik, ada pertanyaan yang lain. Ini di dalam kitab ini disebutkan, apakah Nabi Isa alaihissalam termasuk umatnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam? Jawabannya, Nabi Isa alaihissalam termasuk salah satu Nabi ulul azmi, nimim. Nah, Nabi Musa, Nabi Ibrahim, Nabi Muhammad, Nabi Isa, Nabi Musa. Nah, nimim. Nah, Nabi Musa, Nabi Ibrahim, Nabi Isa, Nabi Nuh. Nah, nimim Nabi Muhammad. Kemudian, dan bahwasanya Nabi Isa itu mempunyai kedudukan yang tinggi. Nanti ada riwayat tentang bertemunya Nabi Muhammad alaihi wasallam dengan Nabi Isa alaihi salam. Nah, dan ulama mengatakan bahwasanya Nabi Isa itu bisa dikatakan punya suhbah, jadi seperti sahabat Nabi alaihi wasallam, Nabi Muhammad, karena bertemu ketika Isra Mi'raj. Nah, di langit nomor 2. Nah, dia bertemu di sana, dan dia percaya dengan ajaran Nabi Muhammad, dan dia juga membawa ajaran Nabi Muhammad SAW, dan mati atas Islam juga Nabi Isa itu. Dalam hadis sahih riwayat Al-Imam Muslim, Bukhari Muslim, hadis sahih itu panjang hadisnya tentang ketika Nabi Muhammad mulai Isra, mulai dibedah. Di Bukhari Muslim itu dibedah, sebelum di Isra kan dibedah Nabi Muhammad, ada-adanya itu. Nah, dibedah sampai naik ke langit kan. Nah, ini sebagian di sini kan bunyi hadisnya, summa sa'ida hatta ata as-sama'a ats-tsaniyata fastaftaha. Kemudian Rasulullah dibawa oleh malaikat Jibril Mi'raj, naik ke langit. Nah, beliau sampai ke langit nomor 2, beliau minta untuk dibukakan. Jadi malaikat Jibril minta supaya dibukakan pintu langit kedua. Nah, akhirnya dibuka. Qila, ditanyakan terus, man hadza? Siapa ini? Qala Jibril. Qala Jibril. Jadi menjawab Jibril. Nah, yang minta izin kan Jibril suruh bukakan. Qala wa man ma'aka? Siapa yang bersamamu Jibril? Qala Muhammad. Berkata oleh Jibril, Muhammad. Nah, qila, ditanyakan lagi oleh Jibril, wa qad ursila ilaihi, apakah dia sudah diangkat menjadi utusan? Itu mana wa qad ursila ilaihi? Qala na'am. Kata malaikat Jibril, ya, kata malaikat Jibril. Qila marhaban bihi wala ni'mal maji'u ja'ah. Selamat datang, sungguh bagus ini yang datang ini, sudah datang yang datang ini bagus sekali, la ni'mal maji', sungguh-sungguh bagus sekali, ni'mal maji'u ja'ah. Fafutiha, dibuka lagi. Falamma khalastu, ketika saya lanjutkan, kata Rasulullah, fa idza Yahya wa Isa.
Nih kata Imam. Setelah saya lanjut sana ternyata di langit nomor 2 ini ada Yahya dan Isa alaihi wassalam. Wa huma ibna kholatin. Keduanya ini adalah anak dari satu bibi. Nah, jadi Yahya dan Nabi Isa alaihissalam. Qala, nanti ada katanya saya terangkan. Hada Yahya wa Isa, berkata malaikat Jibril, ini Yahya dan Isa, wahai Muhammad dan Jibril, fasallim alaihima, sampaikan salam kepada keduanya. Fasallamtu faradda, maka aku sampaikan salam, kata Nabi Muhammad SAW, faradda, dan keduanya menjawab salam saya. Summa qala marhaban bil akhis salih wan nabiyis salih, selamat datang saudara yang soleh dan nabi yang soleh. Hadis riwayat Bukhari Muslim. Nah, ini makna Ibnu Khala sekarang. Ibnu Khala. Isa anaknya Maryam. Wa Maryam ibnata Imran allati ahsanat farjaha. Nah, Imran ini nikah dengan wanita bernama Hannah. Hannah namanya. Maryam punya saudara namanya Isya. Isya namanya. Lah, Isya ini yang dikawini oleh Zakaria. Nabi Zakaria. Nah, Nabi Zakaria dan Isya punya anak bernama Yahya. Nah, ini makna. Jadi Maryam dan Isya sesaudara, saudara kandung. Nah, Maryam punya anak Isa tanpa bapak, iya kan? Isa ibnu Maryam. Sementara Yahya anak ibnu Zakaria. Nah, lah antara Maryam dan Isya ini namanya khalah. Khalah. Jadi maaf, umi saya, nah, kalau saudara dengan umi saya punya saudara perempuan namanya kholati, bibi saya. Kalau laki-laki khalun. Maka Rasulullah berkata ketika wa huma ibna kholatin, keduanya ibna kholah. Jadi bibi. Jadi Nabi Isa kepada Isya pakai ain, pakai bilang khalah. Begitu juga Yahya kepada Maryam bilang khalah. Nah, kemudian ini bagian akhir malam ini, apa perbedaan yang prinsip antara akidah orang-orang Nasrani dan akidah orang-orang Muslim, orang mukmin kita tentang Isa alaihissalam. Nah, di antaranya yang pertama, orang-orang Nasrani itu berkeyakinan bahwasanya Isa itu memang betul anak Maryam, tapi mereka mengatakan ibnullah. Nah, sementara Maryamnya Ruhul Kudus, Allah Tuhan Bapa, bukan? Nah, Trinitas itu dia. Nah, dan ini jelas batil. Yang sahih, ya, yang sahih yaitu akidah orang Islam, yaitu bahwasanya Isa adalah Abdullah wa Rasuluhu, hamba Allah dan Rasulnya. Nah, yang kedua, orang Nasrani dan orang Yahudi berkeyakinan bahwasanya Isa alaihissalam itu disalib dan mati, dan kematiannya sebagai penebus dosa. Nah, sudah saya sampaikan dulu kan, ketika mati kan orang-orang Yahudi dan Nasrani diletakkan di mananya, di kepalanya tuh duri-duri namanya. Makanya ada lambang-lambang di itu ada durinya. Lambang di salib juga ada duri di sini. Nah, dan ini jelas batil juga. Nah, dan yang benar akidah orang Islam bahwasanya Nabi Isa tidak dibunuh oleh mereka, tapi diangkat oleh Allah SWT ke langit. Dan sekarang Nabi Isa hidup di langit. Nah, wallahu taala a'lam. Nah, yang jelas di langit, sudah di atas pokoknya. Bal rafa'ahu Allah, inni mutawaffika wa rafiqal ilayya. Jadi sungguh aku akan mematikan kamu, artinya menidurkan kamu, ipatedum. Nah, wa rafi'uka ilayya, dan aku mengangkat engkau kepadaku. Itu akidah orang Islam. Yang ketiga, nah, orang Nasrani juga yakin bahwasanya setelah Isa itu mati, ini keyakinan orang Nasrani, itu diangkat ke langit, tapi setelah 3 hari dari kematiannya.
Jadi setelah mati itu 3 hari katanya diangkat ke langit. Nah, setelah disalib, jadi disalib di orang semuanya, disakiti lah misalnya semuanya, itu terus diangkat 3 hari berikutnya ke langit. Itu akidah orang Nasrani. Nah, keyakinan orang Nasrani, dan ini juga batil juga. Sementara orang Islam mengatakan bahwasanya dia diangkat ke langit oleh Allah Subhanahu wa taala, tidak dibunuh dan tidak disalib. Wallahu taala a'lam. Demikian ikhwani kajian kita malam hari ini. Insyaallah masih tentang Nabi Isa ini, entah beberapa kali pertemuan lagi karena masih banyak apa yang terjadi ketika Nabi Isa turun di bumi nanti. Allahu taala alam. Terima kasih, mohon maaf. Mari kita akhiri liqa dengan kafaratul majlis. Subhanallahi wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.